Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek kami selama semester 3 yang berjudul Iposyandu, Layanan Kesehatan Cerdas untuk Keluarga Sehat di Posyandu RW 11 Pekojan. Lalu di sini ada anggota kelompok 9. Yang pertama ada Yohanes Budi Andianto, ada Mas Sea Sardin, ada Naili Syaroya, dan saya sendiri Najwa Safika. Untuk tujuannya yaitu tujuan utama Iposyandu ini adalah meningkatkan akurasi pencatatan data kesehatan ibu dan anak melalui digitalisasi, mengurangi kesalahan input data, serta menjaga keamanan informasi yang disimpan. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan kader Posyandu dan petugas kesehatan dalam mengakses, mencatat, serta mengelola data secara cepat dan efektif, sekaligus menyediakan laporan otomatis dan real-time untuk memudahkan monitoring serta evaluasi. Dengan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat, diharapkan pengguna, khususnya ibu dan keluarga, dapat lebih aktif dalam memantau kesehatan keluarga mereka melalui informasi dan layanan yang disediakan pada aplikasi ini. Lalu untuk stakeholder atau aktor dan role. Yang pertama ada kader Posyandu sebagai pengguna utama aplikasi yang bertugas mencatat dan menginput data kesehatan ibu dan anak di Posyandu. Lalu yang kedua, ibu dan masyarakat, pengguna yang dapat mengakses data kesehatan keluarga mereka, terutama ibu dan anak, mengikuti edukasi kesehatan, serta mendapatkan informasi tentang jadwal Posyandu. Lalu yang ketiga yaitu pengembang aplikasi, pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan aplikasi sesuai kebutuhan lapangan dan kebijakan pemerintah. Lalu yang keempat adalah pemerintah daerah, pengambil keputusan terkait kebijakan serta pembiayaan program Iposyandu ini untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah mahasiswa seunggul, lembaga yang mungkin terlibat dalam pendanaan atau dukungan terhadap program Iposyandu sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Lalu untuk fitur-fiturnya yaitu yang pertama ada register dan login untuk masyarakat, admin, dan kader. Lalu yang kedua ada report data warga untuk kader. Yang ketiga ada informasi dan histori kesehatan masyarakat. Lalu yang keempat ada jadwal posyandu yang dilihat oleh kader dan masyarakat. Lalu yang kelima ada event kesehatan untuk kader dan masyarakat. Dan yang keenam ada news update atau info board. Dan yang terakhir ada kalender. Lanjut dipaparkan oleh Naili Syaroya. Kemudian berikut adalah tampilan dashboard. Dashboard berisi tentang menu utama yang kita tampilkan di website kami. Di sini ada beberapa kesimpulan atau sebagian besar dari semua fitur-fitur yang ada di website kami. Kemudian ada About Us. About Us berisi tentang latar belakang dari Posyandu di Pekojan. Kemudian ada galeri. Galeri ini berisi tentang dokumentasi pelaksanaan Posyandu di Pekojan. Kemudian ada info board. Di info board berikut ada 3 menu, yaitu jadwal, event kesehatan, dan news update. Pada jadwal, di sini ada beberapa list jadwal yang akan dilaksanakan oleh Posyandu Pekojan. Kemudian ada beberapa event yang akan dilaksanakan oleh Posyandu Pekojan. Dan beberapa berita kesehatan yang diberikan oleh Posyandu untuk masyarakat di Pekojan. Kemudian ada menu untuk register dan login. Pada register dan login ini, masyarakat dan kader dibedakan untuk register dan loginnya sendiri. Karena fitur-fitur yang digunakan oleh kader dan masyarakat itu berbeda. Selanjutnya ada register dan login. Di sini ada halaman di mana di sini admin dapat manage user baik dari itu kader maupun pasiennya. Lalu ada registrasi untuk pasien dan juga kader di sini. Next. Di sini ada report data warga di mana di sini ada histori-historinya.
di mana kita bisa melihat hasil pemeriksaan dari pasien, misalkan ada Jensen Yuda, di situ kita bisa melihat hasil pemeriksaannya, dia terkena apa, tinggi badan dia, segala data macam pribadi dia. Next. Di sini juga ada halaman kontak us di mana pasien atau masyarakat bisa mengakses informasi lebih lanjut melalui media sosial, melalui icon-icon yang tersedia. Lanjut kita ke flowchart. Di sini baik masyarakat maupun kader. Pertamanya kita akan melakukan login terlebih dahulu, baik itu masyarakat menggunakan nick dan juga kader menggunakan nick. Lalu masyarakat jika login berhasil ataupun kader, mereka akan diarahkan ke halaman utama yang dimana terdapat beberapa informasi kesehatan, di mana ada informasi event kesehatan, jadwal posyandu, berita, news, dan juga lainnya. Sedangkan kader itu bisa melakukan edit sekaligus melihat saja. Next. Lalu ada use case diagram. Slide ini menggambarkan fitur-fitur yang tersedia oleh sistem e-posyandu serta perannya masing-masing yang pengguna. Masyarakat memiliki akses ke berbagai informasi kesehatan seperti galeri, infoboard, dan juga jadwal event kesehatan dan lain-lainnya. Sementara itu, di sini kader tidak hanya dapat mengakses, tapi juga bisa mengedit dari halaman tersebut, baik itu galeri, baik itu infoboard, dan health report, dan lain-lainnya. Dan di sini admin hanya manage user. Next. Pada slide ini kita akan masuk ke sequence diagram pada project kita. Kita dapat melihat sistem e-posyandu memproses permintaan jadwal posyandu. Pengguna, baik masyarakat maupun kader, memilih jadwal permintaan posyandu, baik masyarakat ataupun kader. Memilih jadwal posyandu, sistem kemudian mengambil data dari jadwal dari database, mengembalikannya ke sistem, dan akhirnya menampilkan jadwal kepada pengguna. Proses ini menunjukkan bagaimana sistem bekerja secara otomatis dalam menyediakan informasi jadwal posyandu kepada masyarakat dan juga kader. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yohanes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk kelas diagramnya. Di sini ada beberapa kelas. Yang pertama ada login. Di login ada autentikasi dan logout. Dan itu bisa diakses oleh ketiga jenis user, admin, staff, dan pasien. Nah, admin memiliki atribut NIP dan password untuk login. Dan admin memiliki fitur atau fungsi untuk melakukan register untuk pasien dan staff, dan edit user, serta delete user. Nah, untuk pasien sendiri hanya mampu melihat event, schedule, galeri, health reportnya sendiri, dan news. Sedangkan staff memiliki fitur untuk memanage kelima hal tersebut. Spesifikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada autentikasi pengguna, fitur untuk registrasi dan login, yang dibagi menjadi 3 jenis user, yaitu masyarakat, admin, dan kader, dengan keamanan yang terjaga. Lalu selanjutnya ada pengelolaan data kesehatan, yaitu di report data warga. Kader dapat mencatat dan memperbarui data kesehatan warga termasuk data ibu, anak, dan lansia. Selanjutnya ada informasi dan riwayat kesehatan. Masyarakat juga dapat melihat hasil pemeriksaan mereka di situs website ini. Nah, terus yang ketiga ada pengelolaan jadwal dan event kesehatan serta berita.
dibagi menjadi 3, yaitu jadwal posyandu, menyediakan informasi jadwal posyandu selama sebulan yang dapat diakses oleh kader dan masyarakat. Lalu ada event kesehatan, kader dan masyarakat dapat melihat dan mengikuti kegiatan atau acara kesehatan yang diadakan. Terus ada news update, yaitu untuk menyediakan berita terkini terkait kesehatan kepada masyarakat yang bisa diakses melalui infoboard. Next. Lalu ada spesifikasi non-fungsional. Di sini ada 4. Yang pertama, keamanan sistem harus menggunakan enkripsi data untuk melindungi informasi pribadi pengguna. Fitur autentifikasi berlapis untuk mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya ada kinerja, aplikasi harus mampu memproses dan menampilkan data secara real time, terutama untuk fitur pelaporan dan riwayat kesehatan. Lalu yang ketiga ada keterjangkauan, aplikasi harus user-friendly dengan antarmuka yang mudah dipahami oleh semua kalangan termasuk masyarakat yang awam dengan teknologi. Yang terakhir ada pemeliharaan, sistem dimudahkan untuk diupdate dan diperbaiki oleh pengembang, serta didukung oleh dokumentasi yang lengkap. Ya. Untuk bagian front end-nya, kita menggunakan JavaScript, HTML, dan CSS untuk stylingnya. Lalu ada back end-nya, kita menggunakan JavaScript juga, dan Express. Terus yang terakhir ada database, kita menggunakan PostgreSQL untuk database-nya. Lanjut. Sekarang kita akan masuki demo program. Saya akan melakukan share screen untuk mendemo programnya. Sebentar. Ya, di sini di halaman utama kita akan mengakses dari sisi kader dulu ya, dari sudut pandang kader. Nah, di sini halaman utama ada review sekilas tentang fitur-fitur dari website ini. Ada berita, tampilan berita, ada about us sekilas, dan ada galeri, yaitu dokumentasi dari posyandu ini, foto-foto kegiatan mereka. Terus ini bisa dibuka untuk about us yang lebih lengkap. Terus kita back lagi. Di paling bawah juga ada footer untuk mengakses fitur-fitur juga sama. Nah, terus selanjutnya kita ke bagian navbar. Di sini ada tampilan iPosyandu, terus ada beberapa menu yang bisa diakses, home, galeri, infoboard, health report, kontak us, dan login. Kita ke bagian login terlebih dahulu. Di sini login menyediakan 2 pilihan. Sebenarnya 3 untuk admin, tapi admin saya taruhnya agak tersembunyi. Jadi nanti bisa diakses juga masyarakat ataupun kader. Kita coba cek bagian masyarakat dulu. Di masyarakat, di sini membutuhkan nick dan password untuk login. Dan kader membutuhkan NIP. Bedanya itu, NIP dan nick. Dan juga menggunakan password. Untuk admin sendiri, dia bisa diakses melalui link di bawah ini. Yang muncul jika masuk ke menu login kader. Sebelumnya nggak ada, terus kita masuk. Jadi ada di sini. Nah, diklik. Terus untuk admin sama membutuhkan NIP dan password. Dan kalau udah login nanti tampilannya jadi seperti ini. Tampilan pertama untuk manage user pasien dan yang di bawahnya ada tabel untuk user kadernya. Terus di sini bisa di-add kalau mau menambahkan user. Jadi di sini untuk registrasi akun baru hanya bisa dilakukan oleh admin dan user tidak bisa melakukan registrasi sendiri. Nah, terus bisa diedit juga. Sebelum melanjutkan, saya disclaimer dulu ya dari kelompok kami. Untuk develop website ini mungkin belum optimal karena bagian front end-nya
belum selesai semua. Jadi paling hanya menampilkan bagian front end aja. Nah, terus di Kader juga sama, bisa registrasi akun baru untuk Kader. Dan di sini bisa edit juga sama. Nah, terus lanjut ke menu galeri. Di galeri ini ada tampilan beberapa foto dokumentasi dari Posyandu, dari kegiatan mereka selama di Posyandu. Terus ada gambar pensil itu untuk mengedit. Nah, di sini untuk menghapus gambar hanya butuh diklik, tapi fungsinya belum berjalan. Dan add untuk menambahkan gambar. Jadi nanti setelah diklik akan mengupload, terus gambarnya akan ditampilkan di bawah sini. Selanjutnya info board. Di sini ada 3 menu: jadwal, event kesehatan, dan news update. Di jadwal ada jadwal Posyandu selama sebulan, ini bisa ditambah jadi sebulan. Cuma untuk data yang kami tampilkan daminya hanya ada 4. Di sini ada tabel, ada kolom untuk tanggal, waktu, lokasi, dan kegiatan. Dan ini bisa diedit, diklik tombol editnya nanti akan bisa dimodifikasi dari kolom-kolom yang di sini. Nah, terus jika ingin menghapus satu kolom bisa diklik tombol minus yang warna merah ini. Jika untuk menambahkan tekan tombol plus yang berwarna hijau. Nanti bisa diisi. Cuma untuk fungsinya masih belum seperti yang saya bilang tadi, bagian back-end-nya. Terus kita kembali lagi ke bagian info board, ada event kesehatan. Di sini ada tampilan event kesehatannya secara sekilas dan bisa dibaca selengkapnya, dibuka aja. Nah, ini ada tampilan lengkapnya. Terus di sini juga ada tombol delete dan edit yang bisa diakses hanya oleh kader. Terus ada add juga. Di sini add-nya membutuhkan judul, tanggal, lokasi, deskripsi, dan gambar. Nanti kalau sudah tinggal di submit aja. Nah, terus selanjutnya news update. News update hampir sama dengan event. Ada tampilan sekilas, bisa dilihat isinya juga, baca selengkapnya, ada tombol delete dan edit juga, bisa di-add juga sama. Lalu lanjut ke health report. Di sini ada hasil pemeriksaan atau riwayat kesehatan para pasien. Di sini kita bisa memilih. Jadi yang muncul di sini nanti hanya yang sudah didaftarkan usernya ya. Nah, ini kita ambil salah satu contohnya pasien bernama Mila, terus kita enter. Nah, di sini ada laporan kesehatan eh, saudari Mila selama di posyandu ini. Nah, di sini ada tanggal periksa, ada nama, ada tinggi badan, ada berat badan dan hasil pemeriksaannya. Nah, terus di sini bisa di-add oleh kadernya jika ada pemeriksaan, ini bisa langsung di-add aja. Nah, nanti akan muncul di tabel yang bawah, akan menambahkan di bawah. Dan bisa diedit juga, diklik tanda pensilnya. Nah, ini nanti bisa diedit untuk laporan kesehatan para warga. Nah, terus lanjut ke kontak us. Ini kalau diklik akan menghubungkan ke kontak-kontak yang tersedia dari Posyandu. Nah, di sini ada Facebook, ada WhatsApp, dan ada Instagram. Nah, terus ini ada tampilan jika sudah login. Jadi tombol loginnya akan menghilang jika sudah login dan akan menampilkan icon tergantung gender usernya dan namanya. Dan untuk logout tinggal diklik aja ini. Cuma fungsinya masih belum ya. Nah, itu untuk tampilan dari kader. Untuk tampilan dari masyarakat sendiri sebenarnya sama saja, hanya yang membedakan fungsi-fungsi untuk memanage konten di sini tidak dibukakan. Jadi jika kita ke galeri contohnya tidak ada tanda pensilnya, jadi hanya untuk melihat info board juga sama dan yang lainnya juga sama. Hanya bisa baca tapi tidak bisa mengedit. News juga. Health report juga bisa hanya untuk yang login. Ya.
Saya kira sekian untuk demonya. Saya stop share screen terlebih dahulu. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.